Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini saya akan mengisahkan seorang wanita yang hamil, menikah dengan seorang kakek tua. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar sholawat tersebut bisa menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang wanita paruh baya bernama Dahlia. Di usianya yang matang, Dahlia dikenal sebagai sosok yang ramah dan memiliki hati yang lembut. Namun, takdir membawanya pada sebuah pertemuan yang tak terduga. Suatu siang, Dahlia bertemu dengan seorang kakek tua renta yang bernama Ibrahim. Kakek Ibrahim memiliki tatapan mata yang menyimpan misteri di balik kacamata hitamnya, dan selalu menggenggam sebuah tongkat kayu yang tampak usang. Meski usianya senja, ada aura tak biasa yang terpancar dari dirinya, sebuah karisma yang sulit dijelaskan. Desas-desus mulai beredar di desa tentang kakek Ibrahim. Konon, ia memiliki ilmu pengasihan yang membuatnya mampu memikat hati banyak wanita. Awalnya, Dahlia tidak terlalu menghiraukan gosip tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mendapati dirinya semakin tertarik pada sosok kakek Ibrahim. Ada ketenangan dan kebijaksanaan yang ia rasakan saat berada di dekatnya. Takdir berkata lain. Benih cinta tumbuh di antara keduanya. Meski perbedaan usia mereka sangat jauh, Dahlia dan kakek Ibrahim menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Yang lebih mengejutkan, tak lama kemudian, Dahlia menyadari bahwa ia mengandung. Kabar ini tentu saja menjadi perbincangan hangat di desa. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin Dahlia bisa hamil di usia paruh bayanya, dan spekulasi tentang ilmu kakek Ibrahim semakin santer terdengar. Terlepas dari bisik-bisik tetangga, Dahlia dan kakek Ibrahim memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka menjadi sebuah pemandangan yang unik. Dahlia tampak anggun dalam balutan kebaya, sementara kakek Ibrahim berdiri di sampingnya dengan tongkatnya. Namun pancaran kebahagiaan terpancar jelas dari wajahnya. Meskipun banyak pertanyaan yang tak terjawab dan misteri yang menyelimuti kakek Ibrahim, Dahlia memilih untuk mempercayai hatinya. Ia yakin bahwa cinta tidak mengenal usia dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam bentuk yang tak terduga. Kehamilan Dahlia dan pernikahannya dengan kakek Ibrahim menjadi sebuah kisah yang akan terus diceritakan di desa itu. Sebuah kisah tentang cinta yang melampaui batas usia dan misteri yang menyertainya. Kabar kehamilan Dahlia sebelum pernikahan menyebar cepat bagai riak air di desa itu. Bisik-bisik dan tatapan mata penuh tanya tak bisa dihindari. Bagi masyarakat desa yang menjunjung tinggi syariat, situasi ini adalah sebuah aib yang besar, sebuah pelanggaran yang jelas terhadap norma agama dan adat. Dahlia merasakan beban yang amat berat di pundaknya. Begitu pula kakek Ibrahim. Melihat kegelisahan yang menyelimuti keluarga mereka, seorang ustadz yang dihormati di desa tersebut akhirnya angkat bicara. Beliau adalah sosok yang bijaksana dan selalu menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang. "Wahai Dahlia, wahai Ibrahim," ujar sang ustadz dengan suara tenang. "Memang benar, apa yang telah terjadi adalah sebuah khilafan, sebuah pelanggaran syariat. Dalam Islam, pernikahan haruslah mendahului kehamilan. Namun, kita juga harus ingat, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Sang ustadz melanjutkan, menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk menyelamatkan kehormatan dan menjaga nasib sang anak yang akan lahir, agar anak ini tidak menanggung beban status di luar nikah sepanjang hidupnya, dan agar keluarga kalian tidak terus diliputi aib, maka pernikahan adalah satu-satunya solusi. Tegasnya, meskipun anak ini adalah hasil dari kejadian di luar pernikahan yang sah secara syariat pada awalnya, dengan pernikahan ini, insya Allah, status anak akan menjadi lebih jelas di mata masyarakat dan juga di mata agama. Nasihat sang ustadz bagaikan setitik embun di tengah kegersangan hati Dahlia dan kakek Ibrahim. Mereka mengerti bahwa ini adalah jalan terbaik. Jalan yang dipilih bukan karena kesempurnaan, melainkan karena upaya untuk memperbaiki dan menghadapi kenyataan. Dengan berat hati,
namun penuh keyakinan akan petunjuk agama. Mereka pun mantap untuk melangsungkan pernikahan sesegera mungkin. Mereka berharap dengan restu sang ustadz dan keikhlasan hati, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan kebahagiaan di masa depan. Pernikahan Dahlia dan kakek Ibrahim memang terlaksana demi menutupi aib dan memberikan kejelasan status bagi sang jabang bayi. Namun, di balik senyum yang dipaksakan saat akad, sebuah badai besar mulai bergejolak di hati Dahlia. Lambat laun, hidayah seolah mulai datang padanya, menyingkap tabir kegelapan yang selama ini menyelimuti pikirannya. Ia tidak lagi menyukai kakek Ibrahim. Bahkan, ia mulai membenci keberadaan kakek tua itu. Dahlia kini tahu tentang ilmu pengasihan yang dimiliki kakek Ibrahim. Ia menyadari bahwa perasaannya yang mendalam dan tiba-tiba itu bukanlah cinta sejati, melainkan hasil dari pengaruh gaib yang selama ini mengikatnya. Kesadaran ini datang bagai tamparan keras, meruntuhkan semua ilusi kebahagiaan yang sempat ia rasakan. Kebencian itu tumbuh subur, beriringan dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ia merasa tertipu, dipermainkan, dan harga dirinya direnggut. Dahlia tidak ingin lagi terikat dalam pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan paksaan. Ia mulai mencari berbagai cara, bahkan menciptakan masalah demi mencapai satu tujuan, perceraian. Berikut adalah 43 masalah yang mulai Dahlia ciptakan atau timbulkan. Menolak ajakan bicara kakek Ibrahim, menghindari kontak mata setiap kali berinteraksi, tidak mau tidur seranjang dengan alasan gerah atau tidak enak badan, sengaja mengabaikan kakek Ibrahim di depan umum, menjawab pertanyaan kakek Ibrahim dengan ketus, mengunci diri di kamar berjam-jam tanpa alasan jelas, menolak masakan yang dibuat kakek Ibrahim, mengeluh tidak enak atau tidak bersih, membuat keributan kecil di rumah seperti membanting pintu atau piring, mengeluh tentang kesehatan kakek Ibrahim yang semakin menurun, menyindir kakek Ibrahim tentang usianya yang sudah tua, mengungkit-ungkit masa lalu kakek Ibrahim yang penuh misteri, berpura-pura sakit kepala atau mual parah saat kakek Ibrahim mendekat, menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah, menemui teman atau kerabat, tidak peduli dengan kebutuhan kakek Ibrahim, mengeluh tentang kondisi ekonomi mereka, padahal kakek Ibrahim punya harta, membandingkan kakek Ibrahim dengan pria lain yang lebih muda atau mapan, menolak diajak bepergian atau menghadiri acara desa bersama, menunjukkan ekspresi jijik saat kakek Ibrahim batuk atau bersin, meminta uang dengan jumlah yang besar dan alasan yang tidak jelas, merajuk tanpa henti untuk hal-hal kecil, mengadu pada tetangga tentang keburukan kakek Ibrahim, tentu dengan memutarbalikkan fakta, menuduh kakek Ibrahim pelit atau tidak perhatian, menyembunyikan barang-barang milik kakek Ibrahim, tidak mempersiapkan pakaian atau keperluan kakek Ibrahim, membiarkan rumah berantakan dan kotor, berbicara dengan nada tinggi setiap kali ada perselisihan kecil, mengancam akan kabur dari rumah, menolak diajak salat berjamaah atau mengaji bersama, menyalahkan kakek Ibrahim atas semua masalah yang terjadi, mengungkit-ungkit kembali fakta kehamilan di luar nikah, dan menyalahkan kakek Ibrahim sepenuhnya, menunjukkan sikap tidak hormat di depan keluarga kakek Ibrahim, mengambil keputusan penting tanpa berdiskusi dengan kakek Ibrahim, membuat janji palsu untuk memancing kakek Ibrahim, bersikap dingin dan acuh tak acuh saat kakek Ibrahim mencoba bersikap romantis, menuliskan pesen-pesen sindiran di tempat yang bisa dibaca kakek Ibrahim, mengubah jadwal hariannya agar tidak sering bertemu kakek Ibrahim, menyuruh kakek Ibrahim tidur di ruangan lain karena ngorok atau bau, tidak mau diajak berobat atau mengurus keperluan kakek Ibrahim, mulai berbicara tentang perasaan tidak bahagia secara terus-menerus, menjelaskan kepada beberapa orang terdekat tentang ilmu kakek Ibrahim meskipun masih samar-samar, mencari informasi tentang proses perceraian secara diam-diam, menolak untuk disentuh, bahkan sekadar bergandengan tangan, menuntut kebebasan penuh seolah ia tidak terikat pernikahan. Setiap masalah yang diciptakan Dahlia adalah upaya untuk mendorong kakek Ibrahim mencapai batas kesabaran, hingga akhirnya menyerah dan menceraikannya. Namun, kakek Ibrahim dengan segala misteri dan mungkin pengaruh ilmunya tampak tidak mudah menyerah.
ia masih berusaha mempertahankan pernikahan itu. Mungkin karena ia sendiri terikat oleh benong-benong tak kasat mata dari ilmu yang ia miliki, atau mungkin ia memiliki rencana lain yang tak terduga. Bagaimana kakek Ibrahim akan bereaksi terhadap semua masalah ini? Akankah Dahlia berhasil mendapatkan perceraian yang ia inginkan? Dahlia terus melancarkan serangannya, menciptakan badai masalah demi masalah. Ia berharap kakek Ibrahim akan menyerah, melepaskannya dari ikatan yang ia yakini adalah hasil dari ilmu pengasihan kakek itu. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Kakek Ibrahim yang selama ini tampak tua renta dan pasrah, menunjukkan perlawanan yang tak terduga. Awalnya, kakek Ibrahim memang terlihat sabar. Ia menanggapi keketusasan Dahlia dengan senyuman tipis, mengabaikan sindiran, dan berusaha memahami amarah yang meluap dari istrinya. Ia seringkali hanya menghela napas panjang, menatap Dahlia dengan sorot mata yang sulit diartikan, seolah ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya. Beberapa kali, kakek Ibrahim bahkan mencoba untuk berbicara baik-baik, menanyakan apa yang sebenarnya mengganggu Dahlia, namun selalu direspons dengan penolakan atau ledakan emosi. Namun, kesabaran kakek Ibrahim memiliki batasnya. Suatu malam, setelah Dahlia kembali dari luar dan sengaja membanting pintu dengan keras, kakek Ibrahim akhirnya berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan otoritas dan ketenangan yang menakutkan. Dahlia, katanya, membuat Dahlia terkesiap karena ia tak menyangka kakek Ibrahim akan bereaksi. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Apakah kau pikir aku tidak tahu mengapa kau tiba-tiba begitu membenciku? Dahlia membeku, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa kakek Ibrahim tahu? Apakah ilmunya sedahsyat itu? Kakek Ibrahim mendekat. Tongkatnya sesekali mengetuk lantai, menciptakan irama tegang. Aku tahu tentang hatimu yang kini bergejolak, tentang hidayah yang kau rasakan. Aku tahu kau kini merasa tertipu oleh ilmu yang kuduga kau maksud. Senyum tipis, namun penuh misteri, tersungging di bibirnya. Tapi kau salah, Dahlia. Bukan ilmu itu yang membuatmu mencintaiku. Kakek Ibrahim kemudian menjelaskan dengan suara yang semakin dalam dan bergetar bahwa ilmu yang ia miliki bukanlah ilmu hitam pengasihan seperti yang Dahlia bayangkan. Ilmu itu adalah ilmu warisan leluhur untuk memahami hati manusia, untuk menenangkan jiwa yang resah, dan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang rumit. Ia mengakui ia memang menggunakan ilmunya untuk mendekati Dahlia, tetapi bukan untuk memaksakan cinta. Ia menggunakannya untuk menenangkan kekosongan hati Dahlia yang ia rasakan, untuk mengisi kekosongan yang Dahlia pendam selama ini. Kau merasa mencintaiku karena aku melihatmu, Dahlia. Aku mendengar keluh kesahmu. Aku mengisi kekosongan yang kau rasakan. Kau mencari ketenangan dan kau menemukannya padaku. Itu bukan paksaan. Jelas kakek Ibrahim. Aku mencintaimu apa adanya, bukan karena ilmu. Aku hanya mencoba menunjukkan jalannya. Dahlia terdiam. Pikirannya campur aduk. Apakah selama ini ia salah paham? Apakah kebenciannya didasarkan pada asumsi yang keliru? Namun, ia juga tak bisa menampik perasaan ingin bebas yang begitu kuat. Ia masih merasa terjerat, meskipun penjelasan kakek Ibrahim sedikit meruntuhkan dinding prasangkanya. Lalu, kenapa kau tidak menceraikanku? Tuntut Dahlia. Suaranya sedikit bergetar. Jika kau tahu semua ini, mengapa kau masih mempertahankanku? Kakek Ibrahim menatapnya tajam. Karena aku tidak akan menceraikanmu, Dahlia, jawabnya dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan anak ini lahir tanpa seorang ayah di sisimu. Dan aku tidak akan membiarkanmu mengambil keputusan tergese-gese yang akan kau sesali seumur hidupmu. Aku tidak akan membiarkanmu hancur. Perlawanan kakek Ibrahim bukanlah dengan amarah, melainkan dengan ketegasan, kebijaksanaan, dan sebuah misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Ia seolah memegang kendali atas situasi ini, menolak untuk menyerah pada tuntutan Dahlia, dan bersikeras pada visinya sendiri tentang masa depan mereka. Dahlia kini dihadapkan pada dilema yang lebih besar. Apakah ia akan terus melawan, ataukah ia akan mencoba memahami kebenaran di balik semua perkataan kakek Ibrahim? Apakah Dahlia akan menemukan kedamaian dalam pernikahan ini,
Atau akankah ia terus berusaha mencari jalan keluar? Kehidupan terus berjalan, dan di antara riuhnya waktu, 15 tahun telah berlalu sejak Dahlia melahirkan buah hatinya, anak semata wayangnya, yang kini tumbuh menjadi seorang remaja berusia 15 tahun, membawa serta rasa ingin tahu yang besar dan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Sejak kecil, ia tak pernah mengenal sosok ayah, sebuah kekosongan yang kian terasa saat ia melihat teman main sebayanya memiliki figur ayah di samping mereka. Pada suatu sore yang tenang, di tengah keheningan rumah, sang anak memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya, Dahlia. Dengan suara yang sedikit bergetar dan penuh harap, ia melontarkan pertanyaan yang selama ini membebani pikirannya. Di manakah ayah saya, Bu? Kenapa saya tidak punya ayah? Teman-teman saya semua punya ayah. Pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan sebuah kerinduan yang mendalam akan kehadiran sosok yang selama ini tak pernah ia sentuh. Dahlia, yang selama bertahun-tahun menyimpan rahasia ini rapat-rapat, menghela napas panjang. Ada campuran kesedihan, ketenangan, dan mungkin sedikit kelegaan karena akhirnya momen ini tiba. Ia menatap mata anaknya dengan tatapan penuh kasih, seolah sedang menimbang setiap kata yang akan ia ucapkan. Bukanlah hal yang mudah untuk menyampaikan kebenaran yang kompleks ini kepada buah hatinya. Setelah beberapa saat, dengan suara yang lembut namun tegas, Dahlia akhirnya menjawab, "Datanglah ke pinggir gunung. Di dalam sebuah goa, disitulah ayahmu." Jawaban itu singkat, namun syarat makna, dan meninggalkan 1000 tanya di benak sang anak. Lokasi yang misterius, sebuah goa di pinggir gunung, seolah menyimpan kisah yang lebih dalam dari sekadar keberadaan seorang ayah. Mungkinkah ini sebuah petualangan, sebuah misteri, atau justru sebuah jawaban yang akan mengubah segalanya? Teka-teki ini kini berada di tangan sang anak, yang harus mencari tahu sendiri kebenaran di balik keberadaan ayahnya. Dengan hati penuh harap dan langkah mantap, sang anak akhirnya tiba di goa yang disebutkan ibunya. Di sana, dalam remang cahaya, terbaringlah seorang pria tua yang lemah tak berdaya. Entah bagaimana, naluri kuat mengatakan bahwa itulah sosok ayah yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk tetap di sana, merawat pria itu dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia tahu bahwa pria itu sedang sakit parah, hari demi hari ia setia mendampingi, memberikan makanan, membersihkan luka, dan menemaninya dalam seapan sunyi. Ia tahu bahwa secara agama, mungkin pria ini bukanlah ayahnya karena ia lahir di luar ikatan pernikahan yang sah. Namun, secara biologis, darah yang mengalir dalam nadinya adalah sama. Ikatan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ini adalah ayahnya, dan ia merasa bertanggung jawab untuk merawatnya. Suatu hari, seorang ustaz kebetulan lewat dan melihat pengabdian luar biasa sang anak. Penasaran, ia mendekat dan bertanya. Sang anak yang selama ini menyimpan beban di hatinya memberanikan diri untuk bertanya kepada ustaz tersebut. "Bagaimana Pak Ustaz? Apakah saya ini berdosa karena merawat pria ini? Padahal saya lahir di luar pernikahan." Ustadz itu tersenyum lembut, menatap sang anak dengan tatapan penuh pengertian. "Nak," katanya, "kamu tidak berdosa. Yang berdosa adalah ayah dan ibumu yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah itu. Kamu, dengan perbuatan muliamu merawat ayahmu, justru menunjukkan akhlak yang terpuji. Kamu sedang menjalankan kewajiban sebagai seorang anak, terlepas dari bagaimana kamu dilahirkan. Teruslah berbuat baik dan rawatlah ayahmu dengan tulus." Kisah pengabdian sang anak terus bergulir. Ia tak beranjak dari sisi ayahnya di dalam gua, dengan setia merawat setiap helaan napas pria tua itu. Cinta dan dedikasinya tak lekang oleh waktu, tak tergoyahkan oleh status biologis atau norma sosial. Ia merawat ayahnya hingga napas terakhirnya, hingga sang ayah menutup mata, meninggalkan dunia ini dalam damai. Tak lama setelah itu, Dahlia sang ibu tiba di goa tersebut. Ia datang menyusul anaknya, dan di sana ia menyaksikan pemandangan yang mengharukan. Anaknya yang begitu setia mendampingi sang ayah, dan juga ayah dari anaknya yang kini telah tiada. Suasana haru menyelimuti goa yang sunyi itu. Dalam hening,
sebelum benar-benar meninggal dunia. Sang kakek, ayah biologis dari anak Dahlia, mengerahkan sisa tenaganya untuk mengucapkan sebuah kalimat. Dengan suara lirih, ia meminta maaf kepada Dahlia. "Maafkan saya, Dahlia," bisiknya, "karena dulu saya telah merebut cinta darimu dan membuatmu menderita." Dahlia, dengan hati yang lapang dan jiwa yang memaafkan, mengangguk. Segala luka lama, segala dendam yang mungkin pernah ada, kini luntur di hadapan kematian dan pengabdian luar biasa anaknya. Ia memaafkan kakek itu dengan tulus. Setelah pengampunan itu terucap, sang kakek pun menghembuskan napas terakhirnya. Dengan meninggalnya sang kakek, kisah ini pun menemukan titik akhirnya. Sebuah perjalanan panjang yang diwarnai dengan cinta, pengorbanan, dan pada akhirnya pengampunan.